Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah senantiasa terutama dan utama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Dalam kondisi seperti ini kita berbincang tentang sabar, dahsyatnya sabar. Sabar itu tidak cukup diucapkan, juga tidak sekedar kelihatan dalam tindakan, tetapi sabar adalah ibadah hati. Ibadah hati, kemampuan kita menahan diri dari berbagai perbuatan yang salah dan maksiat, serta dorongan dalam diri yang kuat untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam kebajikan, kemanfaatan, apapun rintangannya. Ini namanya sabar. Jadi sabar itu kemampuan dalam hati untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sekaligus dorongan dalam hati untuk selalu memotivasi, memberikan daya agar kita senantiasa mampu berbuat kebajikan dan kemanfaatan. Bapak, Ibu, Saudara, handai tolan dimanapun berada, Allah berungkap di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarot wa bassiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di akhir ayat ini ada ungkapan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi muara sabar tentu akan memperoleh kegembiraan. Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Peristiwa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang menakutkan. Sekalipun kita bersandar kepada Allah, tapi hati kecil kita terkadang masih tersusupi oleh perasaan-perasaan takut. Wabah ini cukup menakutkan karena takutnya sering menimbulkan kepanikan. Allah menguji kita dengan kelaparan. Dampak dari wabah ini banyak sekali keluarga yang demi menjaga diri untuk tidak tertular, pilih berdiam diri di rumah, mengikuti anjuran, sekalipun mungkin stok bahan makan sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, kita juga diuji selain ketakutan juga kelaparan. Lalu ujian berikutnya kekurangan harta. Jelas banyaknya orang yang tidak lagi bekerja, sementara kebutuhan harian tetap harus dipenuhi. Akhirnya alhamdulillah yang masih punya celengan ngambil dari tabungan. Yang tidak punya begitu susah payahnya untuk mencukupi kebutuhan harian. Kekurangan harta sudah tampak, lalu kekurangan jiwa. Berapa banyak orang yang menjadi korban karena adanya wabah, adanya COVID-19, baik yang ada di lingkungan kita, di negeri kita, di luar negeri, dengan jumlah yang begitu besar.
Ini menunjukkan Allah menguji manusia dengan kekurangan jiwa dan buah-buahan, hasil panen dan sebagainya. Tetapi Allah mengakhiri ayat ini dengan ungkapan wabasyiris sobirin, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Dalam ayat berikutnya, orang yang bersabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ini tidak cukup dilesankan, harus betul-betul dihayati sehingga muncul keridhaan bahwa semua yang ada di tangan kita, semua ada di samping kita, itu semata-mata milik Allah dan kelak semuanya akan kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, handetolan dimanapun berada, sabar. Mengapa toh kita harus sabar? Yang perlu kita tahu, bersabar itu tidak hanya ketika kita menerima musibah. Bahkan ketika kita menerima nikmat, itu pun perlu sebuah kesabaran. Karena ketika kita menerima nikmat, kemudian kita tidak sabar, bisa jadi akan salah dalam mensikapi nikmat yang diberikan oleh Allah. Dahsyatnya sabar. Mengapa saya sampaikan dahsyatnya sabar? Karena begitu luar biasa apa imbalan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Jadi saya bilang sabar itu dahsyat karena imbalan yang akan diberikan oleh Allah sungguh luar biasa. Apa itu? Yang pertama, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka, orang-orang yang sabar itu akan memperoleh ampunan, akan memperoleh maaf dari Allah, akan memperoleh rahmat, akan memperoleh karunia dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang pertama, orang yang sabar dijanjikan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, sekaligus mendapatkan petunjuk atau hidayah. Sehingga orang yang sabar dijamin tidak akan menemui jalan buntu. Dijamin akan selalu mendapatkan arahan, petunjuk dari Allah. Sehingga hidupnya tidak gelap. Hidupnya tidak sedih berkepanjangan. Andai terkena musibah, ibaratnya goyah hanya sebentar. Kemudian pegangannya kuat dan erat. Ini bagi orang yang sabar. Yang pertama tadi, mendapatkan ampunan, rahmat, dan hidayah. Lalu yang kedua, orang yang sabar itu akan memperoleh pahala tanpa batas. Allah berungkap dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrunhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pahalanya sempurna dan tanpa batas. Tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas waktunya, tidak terbatas asalnya, dibanjiri oleh pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Disayang oleh Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang berikutnya, orang yang sabar dijanjikan surga oleh Allah. Allah berungkap di surat Ali Imran ayat 142. Ama hasib
ahasibtum antadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi syarat masuk surga yang satu adalah orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah, dan yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa sabar? Kita butuh latihan, kita butuh berdoa. Sabar butuh satu perjuangan yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa menjadi orang yang sabar? Yang pertama, yuk kita perbagus sholat kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas, arti kuantitas bukan sholat wajib kita tambahi, subuhnya jadi 3, duhurnya jadi 5, bukan seperti itu. Tetapi sholat secara kuantitas kita tambah, yang biasanya wajib saja kita tambah sunnah. Yang biasanya sunnahnya cukup duha, kita tambah tahajudnya. Yang biasanya duha dan tahajud, kita tambah rawatibnya. Itu yang disebut dengan meningkatkan kuantitas sholat kita. Lalu kita tingkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana sholat yang berkualitas? Lengkap tentu saja. Di awal waktu dilakukan berjamaah di masjid atau musola ketika kondisi aman. Kemudian tumak ninah. Dan yang terakhir sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat yang secara kualitas. Kemudian cara memperoleh kesabaran yang kedua dengan berdoa, sebagaimana yang Allah ungkapkan di surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Jadi kita mohon kepada Allah dijadikan orang yang sabar, dan kelak ketika kita dimatikan dalam keadaan yang penuh dengan kepasrahan atau kita berserah diri. Yang terakhir, bagaimana kita bisa bersabar? Yaitu dengan cara positive thinking. Yuk kita hadapi segala sesuatu yang terjadi pada kesempatan ini dengan positive thinking. Bagaimana kita berpositive thinking? Pertama, kita ingat ungkapan inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Percayalah, kondisi seperti ini tidak selamanya. Pada saatnya nanti, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Allah, jadwal yang telah ditetapkan Allah, cara yang telah ditetapkan Allah, semuanya akan berakhir menjadi baik. Wala akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian lebih baik dari yang permulaan. Ini mirip. Jadi kelak akan lebih baik, akan lebih bahagia, akan lebih enak daripada yang sekarang. Yang berikutnya, supaya positive thinking, kita ambil hikmah dari setiap apa yang kita terima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim berungkap, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh limpahan kebaikan, lebih dahulu akan diberi musibah sebagai cobaannya. Jadi, cobaan adalah jembatan menuju kebahagiaan. Musibah adalah jembatan menuju kepada kemuliaan. Nikmati musibah,
dengan penuh ikhtiar dan kepasrahan kepada Allah, insya Allah kelak kemudian hari kita sampai pada titik kebahagiaan. Yang berikutnya Allah berungkap di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi yang sekarang tampaknya tidak baik, bisa jadi loh kini sesuatu yang luar biasa untuk kita. Atau sebaliknya, yang hari ini kita anggap bagus, ternyata kurang bagus. Yang terakhir, percayalah, Allah berungkap, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Jadi kalau kita dibebani COVID seperti ini, dibebani musibah seperti ini, atau masalah apapun dalam kehidupan kita, yakinlah Allah telah memberikan ukuran untuk kita secara tepat. Takdir Allah tidak pernah salah untuk hambanya. Takdir Allah tidak pernah keliru untuk hambanya. Demikian yang saya sampaikan. Monggo kita berjuang terus dan terus untuk memupuk kesabaran kita, karena sabar butuh satu proses, sabar butuh satu perjuangan. Kita akan berjuang terus dengan mengingat bahwa kesabaran memiliki kedahsyatan pahala dan akhir yang bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.